Halo teman-teman SMCI, kali ini kita akan rehat sejenak dari materi teknikal dan kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan mindset. Kali ini kita akan membahas mengenai trading plan. Apakah sebaiknya trading plan itu sesuatu yang kompleks, rumit, atau malah sebaiknya dibuat sesederhana mungkin? Kali ini kita akan bahas mengenai hal ini. Ini ada beberapa opini yang umum dikatakan mengenai trading plan. Yang pertama, membuat trading plan itu janganlah rumit. Karena makin rumit trading plan, kita akan makin sulit untuk menerapkannya. Kita akan pusing sendiri ketika kita akan masuk ke market. Lalu yang kedua, kalau saya membuat trading plan itu super simple. Jika ada kondisi A, maka saya akan lakukan B. Saya tidak peduli dengan kondisi-kondisi lain. Kondisi X, Y, Z, saya tidak peduli. Pokoknya jika A, maka B. Lalu yang ketiga, ini khusus untuk SMC. SMC itu terlalu rumit. Dan terlalu banyak istilah-istilah asing, istilah-istilah baru yang tidak umum. Lalu SMC itu hanyalah gimmick dan hanya rebrand dari metode lain yang sudah ada. Nah, dari tiga opini ini kita akan bedah satu demi satu ya. Apakah benar atau salah atau ya di tengah-tengahnya. Opini umum yang pertama, membuat trading plan itu janganlah yang rumit. Karena makin rumit sebuah trading plan, kita akan makin sulit untuk menerapkannya. Kita akan pusing sendiri saat kita mau masuk ke market. Nah, menurut saya pendapat ini ya ada benernya ya. Akan tetapi kita perlu tahu dulu sulit itu sulit yang seperti apa. Sebenarnya kita katakan sulit bila kita itu tidak mau belajar. Lalu dikatakan sulit bila kita mau belajar tapi kita ini tidak mengosongkan gelas kita. Kita ini masih berpatokan pada metode kita yang lama ketika kita belajar suatu metode yang baru, yaitu sulit. Lalu dikatakan sulit bila kita ini tidak memahami logik dari metode yang kita pakai. Jadi kita hanya sekedar menggunakannya, kita diberi rules, kita menggunakannya, tapi kita tidak tahu logiknya. Kita hanya menggunakannya secara membabi buta saja, yaitu sulit. Lalu balik lagi ya, sulit ataupun mudah itu sebenarnya relatif bagi tiap orang. Bagi si A mungkin metode 1 itu lebih mudah, tapi bagi si B belum tentu seperti itu. Contohnya saya sendiri. Bagi saya menggunakan metode trading plan yang berdasarkan full indikator itu sulit. Karena apa? Rules yang diberikan, misalkan indikator 1 digabungkan dengan indikator 2. Kemudian entry saat kondisi seperti ini misalkan. Nah, bagi saya itu sulit karena ya saya tidak memahami logik di baliknya. Ketika menjalankannya, saya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi, kalau kita sudah punya sebuah trading plan, lalu ada orang lain yang berkomentar, trading plan kamu kok rumit sekali sih? Trading plan saya loh lebih simple. Ikuti saja punya saya lebih simple. Nah, seperti itu ya kita tidak perlu mendengarkannya ya. Tutup saja telinga kita. Karena kita tahu ya trading plan ini works buat kita. Begitu pula sebaliknya. Kita tidak perlu mengomentari metode mereka ya. Karena itu yang works buat mereka. Intinya ya jalan sendiri-sendirilah. Lalu opini umum yang kedua. Bunyinya seperti ini ya. Kalau saya trading plan-nya itu super simple. Saat terjadi A, maka saya langsung lakukan B. Saya tidak perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti X, Y, Z. Nah, ini biasanya dikatakan orang-orang ketika baru pertama kali melihat metode SMC ya, di mana langkah-langkahnya itu cukup panjang. Kita perlu belajar market structure, belajar SND, belajar liquidity, lalu kita mapping market structure, kita marking, lalu kita melakukan entry dan sebagainya. Bagi mereka ini sebuah langkah yang ya sangat tidak simple seperti itu. Nah, di sini kita perlu merenungkan kembali ya, dari mana diperoleh sebuah trading plan yang simple. Tentunya itu merupakan hasil dari perumusan langkah-langkah trading plan yang panjang. Anggaplah kita mempunyai langkah-langkah A sampai dengan F misalkan. Nah, langkah A sampai dengan F ini tentunya kita sudah uji coba, lalu kita revisi kembali sampai dengan kita menemukan racikan yang pas. Dari situlah kita mendapatkan sebuah trading plan yang tanda petik simple. Namun, di dalam kesimpulannya itu terkandung banyak detail-detail. Ada banyak detail untuk tiap skenario yang mungkin terjadi. Misalkan harga sudah running profit, lalu apakah kita mau set BEP, kita mau set SL plus, atau mungkin terkadang kita perlu close manual, lalu atau bahkan kita tarik sebelum itu. Apakah kita mau trading saat news? Hal-hal detail seperti itu kan sebetulnya sudah masuk ke dalam trading plan yang harus kita rincikan secara detail. Hal ini sangat penting ya. Kalau kita sudah berhasil menyusun trading plan kita sendiri dengan langkah-langkah yang terstruktur, maka kita dapat masuk ke market dengan penuh percaya diri. Lalu opini yang ketiga, dan ini biasanya khusus untuk tanda petik mengkritisi
definisi SMC ya. Bunyinya seperti ini. SMC itu terlalu rumit dan banyak sekali istilah-istilah yang asing dan baru. Lalu ada juga yang mengatakan SMC itu hanya gimmick. SMC juga hanya merupakan rebrand dari metode lain yang sudah ada. Mengenai banyak istilah asing ataupun baru. Ya ini betul dan juga berlaku untuk semua metode ya pada awalnya. Sebagai contoh, metode support dan resisten. Bagi kita semua yang baru pertama kali terjun di dunia trading dan belum mengetahui metode itu, tentunya istilah-istilah seperti support, resisten, support become resistant, breakout, false breakout, retracement, itu semua kan pasti asing bagi kita semua di masa itu. Lalu lama-kelamaan kita belajar dan metode tersebut makin banyak dipakai, jadinya tidak asing lagi. Nah itu juga sama seperti SMC. Karena SMC ini termasuk baru di Indonesia, mungkin baru sekitar 1 ataupun 2 tahun terakhir ya, populer di Indonesia, maka tentunya akan banyak istilah-istilah asing, istilah-istilah baru ya. Kemudian banyak yang bilang seperti ini ya, SMC itu hanya rebrand dari metode lain yang sudah ada semenjak dulu. Ada yang mengatakan SMC itu rebrand dari support resisten atau hanya pengembangan dari supply and demand. Nah sebetulnya sebuah istilah itu perlu di rebrand supaya menyesuaikan dengan metode tertentu. Karena setiap metode itu pasti memiliki sudut pandangnya tertentu ya, punya point of view-nya sendiri-sendiri, punya logik di baliknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu kalau kita memakai istilah lain yang sama persis dengan metode lain, tentunya di sini akan akan ambigu. Jadi akan lebih baik kalau istilah-istilah tersebut di rebrand menjadi istilah lain, walaupun intinya mungkin hampir kurang lebih sama, akan tetapi pasti ada logik ataupun sudut pandang lain yang berbeda di baliknya. Lalu banyak yang mengatakan juga bahwa SMC itu hanyalah gimmick. Ini sebetulnya akibat dari mitos-mitos yang tidak tepat ya mengenai SMC. Mitos-mitos seperti dengan SMC kita dapat trading seperti bank, seperti institusi besar, menggerakkan harga. Lalu SMC Holy Grail dengan RR yang bombastis. Ya sebetulnya kan SMC ini hanya merupakan sebuah metode trading di mana kita ini mempelajari pergerakan market maker, institusi besar, sehingga kita dapat mengambil peluang di dalamnya. Ya hanya sebatas itu. Lalu apakah tetap dianggap gimmick kalau kita semua yang memakai ini profitable? Lalu apa kesimpulannya? Yang pertama, trading plan yang simple itu diperoleh dari perumusan langkah-langkah yang kompleks. Oleh karena itu kita di trading plan series kita membahas tiap aspek dari langkah-langkah tersebut ya dengan penuh detail, sehingga pada akhirnya kita dapat merumuskan trading plan yang paling optimal untuk kita masing-masing. Poin yang kedua, trading is a very personal thing. Janganlah membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagi orang lain mungkin langkah-langkah simple works buat mereka, tetapi bagi kita perlu merumuskan langkah-langkah detail sehingga kita dapat lebih percaya diri. Intinya, jalankanlah sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Poin terakhir, dengan mengetahui sebuah metode, itu dapat memperluas sudut pandang kita. Karena setiap metode itu memiliki sudut pandangnya masing-masing dan logiknya masing-masing. Dengan demikian, setiap metode itu sebetulnya dapat saling melengkapi. Karena kita dapat melihat sudut pandang lain dan lama-kelamaan puzzle kita akan semakin lengkap. Jadi, janganlah bermusuhan antar metode ya. Karena tiap metode yaitu saling melengkapi. Itu saja materi untuk kali ini. Dan ini ada SMCI Weekly Info. Yang pertama, kelanjutan dari materi Prop Firm Series itu hanya tersedia untuk member Discord only. Jadi teman-teman saya undang untuk bergabung di Discord ya. Yang kedua, event giveaway SMCI Trading Assistant level 3 akan berakhir di hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Bagi teman-teman yang belum tahu eventnya, ini event di mana teman-teman kalau daftar di broker partner SMCI, teman-teman akan mendapatkan free SMCI Trading Assistant level 3 dengan minimum deposit tertentu ya. Jadi dengan teman-teman tergabung di broker partner, teman-teman dapat tergabung di Discord, lalu teman-teman juga akan mendapatkan SMCI Trading Assistant level 3. Lalu pengumuman terakhir, masa trial dari SMCI Market Structure Indicator itu akan berakhir juga di hari Senin 31 Juli 2027. Bagi teman-teman yang belum mencoba, silakan bergabung di grup Telegram. Ini saya share free ya. Itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.